Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sofiah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 230507601. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis struktural dan semiotik. Poin pertama yaitu pengertian analisis struktural adalah suatu cara untuk mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Hal itu sangat tepat guna meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling terkait antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Pada dasarnya, analisis ini melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut dapat mempengaruhi fungsi dan keamanan suatu objek atau sistem. Nah, melalui analisis struktural tersebut dapat dipastikan bahwa sesuatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai. Poin selanjutnya yaitu tujuan analisis struktural. Dalam menelaah karya sastra, analisis struktural itu berguna untuk mengungkap unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Unsur-unsur dalam karya tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait sebagai suatu sistem. Menurut Theo, menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek dalam karya sastra yang menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Kemudian dalam analisis struktural itu terbagi menjadi dua. Yang pertama struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama struktur fisik itu ada tipografi, yaitu letak penulisan dalam puisi yang sangat mempengaruhi cara pembaca membaca dan memahami makna puisi. Ada beberapa elemen dalam tipografi. Yang pertama yaitu ada tata letak, kemudian jenis huruf, kemudian penekanan dan nuansa. Yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Diksi ini memiliki kegunaan yang pertama, menggambarkan ide, menambah nilai estetis. Kemudian poin ketiga adalah imaji, yaitu penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Kemudian majas atau gaya bahasa, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Jenis majas atau gaya bahasa yaitu ada majas perbandingan, majas metafora, majas simile, majas personifikasi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima itu kata konkret, yaitu kata-kata yang menggambarkan objek atau benda nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Fungsi kata konkret itu yang pertama menciptakan gambaran yang jelas. Yang keenam yaitu verifikasi, yaitu unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi rima, ritme, dan metrum. Kemudian untuk pengertian semiotik, yaitu
Semiotik ini berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda itu didefinisikan sebagai suatu dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Nah, semiotik juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Tanda yang terdapat dalam media bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan sebuah konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.